Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di pagi menuju siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani oleh Neza dan juga Anis di meja operator dapat kembali menyapa Anda dimanapun berada. Kami hadir dalam Ekonomi Islam, Ikhwan Akhwat, setiap hari Selasa. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai haruskah kita mengolah sendiri sumber daya alam kita bersama narasumber kita dari Dewan Syariah Nasional, Ustadz Ikhwan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita 2 edisi ya membahas mengenai kapitalisme, sekarang kita akan mengangkat satu topik yang mungkin nanti ada kaitannya juga sedikit gitu Pak Ustadz ya. Bagaimana ketika sumber daya alam di satu negeri itu dikelola oleh asing atau negara lain lah. Nanti kita akan berkaca kepada negara Indonesia sendiri. Lalu kita akan bicara juga mengenai prinsip dasar nasionalisme, patriotisme, dan heroisme. Nah, disinggung juga di situ. Semua bangsa dalam sejarahnya mungkin ingin maju gitu Pak Ustadz ya. Bagaimana kekayaan alamnya ini bisa diolah dengan baik. Dan Ikhwan Akhwat, di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Ustadz Ikhwan Basri. Dan nanti juga kami akan mengundang Anda di acara ini. Silakan sampaikan pertanyaannya ataupun komentarnya silahkan ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 1999 Untuk bergabung nanti di dialog bertanya langsung kepada Ustadz bisa Anda telepon di 0218451512. Baik Pak Ustadz, sebagai pembuka dari topik kita, apa yang ingin sampaikan kepada Ikhwan dan Akhwat? Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan siaran live tentang ekonomi Islam. Dan alhamdulillah siaran yang kita langsungkan pada hari ini masih terkait dengan 2 siaran live sebelumnya yang membahas tentang bagaimana sepak terjang kapitalisme di dunia sekarang ini pasca kemenangan mereka atas sosialisme di akhir abad ke-20. Dan kali ini kita sudah diberikan tadi topik oleh Mas Angga tentang kenapa kita ini tidak mengelola sumber daya kita sendiri, sumber daya alam kita sendiri ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu. Kenapa ya Jepang yang memiliki sumber daya alam relatif kurang dibandingkan Indonesia, juga Korea misalnya, itu bisa menjelma menjadi negara maju, menjelma menjadi negara industri olahan, mobil, petrokimia, kemudian elektronik, dan lain-lain, dan produk-produk mereka menguasai produk seperti itu di dunia dan ada di mana-mana kita dapatkan. Ya, di Amerika kita dapatkan, di mana-mana kita dapatkan. Padahal dulunya mereka itu, terutama Korea Selatan itu awalnya malah lebih dulu kita sebetulnya. Dulu kita Indonesia dibandingkan Korea Selatan. Nah, ini banyak yang ditanyakan
kita diskusikan dengan kolega, dengan teman-teman kita di kantor bahwa ini menjadi pertanyaan yang belum ada jawabannya. Itu kenapa kita harus mengelola sumber daya alam kita ini pasti dengan asing, ya, dengan kapitalis asing atau dengan negara asing gitu ya. Pada umumnya bukan dengan negara asing ya, umumnya adalah dengan korporasi global, perusahaan-perusahaan multinasional yang operasinya sudah di mana-mana di seluruh dunia, sehingga seolah-olah kalau kita bekerja sama dengan mereka, katakan dengan Toyota misalnya, itu seperti seolah-olah kita bekerja sama dengan Jepang. Ya meskipun tidak luput dari kerjasama G2G atau di government to government, karena ini adalah skalanya besar sekali dan itu pasti akan pasti akan mendapat perhatian dari pemerintah setempat dimanapun mereka kerjasama karena membutuhkan lahan yang besar, kemudian sumber daya yang besar, kemudian tidak kalah pentingnya adalah sumber daya terutama listrik itu yang tidak mungkin disuplai oleh pihak swasta di mana mereka bekerja sama ya. Dan kebijakan-kebijakan pajak serta yang lain-lain ya, kepemilikan tanah atau penguasaan tanah dan juga kebijakan yang terkait dengan ekspor dan impor karena tidak semua apa yang diproduksi Toyota itu bisa dikerjakan di sini. Sebagian besar dulu awal-awalnya malah masih impor semuanya. Lama-kelamaan kemudian komponennya semakin banyak domestically made ya, dibuat oleh domestik sehingga sekarang ini sudah di atas 50%, malah ada yang sampai 80% itu domestically made ya untuk industri seperti mobil dan motor. Nah, ini adalah suatu gambaran bagaimana kita mengolah atau kerjasama dengan asing. Jadi kalau pertanyaannya itu kenapa tidak kita buat sendiri? Kita kan punya tambang besi, punya pasir besi, punya segala macam, punya nikel, punya timah, punya apa sajalah boleh dikatakan. Ya, tetapi kenapa kita tidak buat itu menjadi barang ready, barang made, barang yang sudah ready made, yang sudah bisa kita pakai, tidak perlu kita ekspor dulu keluar baru kemudian balik ke sini menjadi barang jadi. Kenapa tidak begitu? Nah, ini semuanya adalah bikin penasaran ya, terutama saya ketika masih SMP juga mikir begitu. Setiap ada benda yang itu manufaktur itu selalu made in Jepang atau Korea atau Cina ya, atau pokoknya lain lah gitu, bukan buatan Indonesia. Bahkan peniti saja ya itu made in Korea. Misalkan lagi potong kuku ya, sampai sekarang ini potong kuku belum pernah saya lihat potong kuku buatan Indonesia ya, selalu Korea atau Cina. Padahal itu sederhana sekali, tapi seperti itulah ya. Nah ini membuat kita mungkin juga yang awam bertanya-tanya apa sebabnya kok kita tidak membuat sendiri gitu ya. Nah disinilah kita bicara yang terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu, yaitu pentingnya kita kerjasama. Nah kalau umpamanya pertanyaannya adalah, oke, apakah kita bisa membuat motor atau sepeda motor atau mobil? Kan kita sudah punya bahan bakunya, ada besi, ada baja di sini, semuanya pabriknya ada. Kenapa tidak dibuat saja di sini? Ya. Nah itu makanya teknologi membuat barang itu belum jelas, belum kita kuasai. Karena itu perlu kita kerjasama. Seandainya tidak ada kerjasama sama sekali, kita buat dari nol, itu ahistory namanya, ahistoris ya. Tidak ada sejarahnya. Ya, pasti begitu. Ya, kecuali kita mencuri, ya, kita belum mempunyai teknologi atau kemampuan mencuri teknologi itu. Ya, kita ini termasuk bangsa yang santun ya, bangsa yang menghargai orang lain sehingga tidak ada cerita orang Indonesia itu mencuri teknologi. Ya. Sampai sekarang ya saya belum dengar itu. Ya mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tapi kalau seperti Korea, seperti Cina itu sudah terbiasa. Udah terkenal. Terkenal itu. Karena mereka juga berpikir bahwa teknologi tidak bisa kita tiru dengan formal ya.
Karena kalau kita tiru itu yang dikasihkan ke kita itu sudah usang. Ya, saya juga waktu waktu di S2 itu, waktu kuliah, ada bab tentang transfer teknologi dari negara negara maju ke negara berkembang dalam rangka kerjasama. Tetapi seingat saya pada waktu itu tahun 90-an ya, itu adalah teknologi yang diberikan adalah teknologi yang sudah tidak dipakai di situ. Jadi misalnya kita mempunyai pabrik bohlam, bohlam lampu ya lampu. Nah, bohlam lampu itu teknologinya itu sudah nggak dipakai di sana, di Belandanya sudah nggak, oleh Philips di mana-mana nggak dipakai, dikasih di sini, buat di sini. Mereka sudah teknologi sudah maju, menggunakan lampu apa gitu, sudah setingkat lebih maju. LED. Yang terakhir LED dan lain sebagainya. Tapi yang kita produksi ya tetap aja bohlam itu yang wattnya lebih tinggi, boros, panas dan lain sebagainya ya. Itu. Dan itu untuk bohlam, yang lainnya sama ya. Karena mereka nggak akan kasih gratis. Nah, karena itu maka harus ada terobosan pemerintah mensekolahkan anak-anak generasi muda kita ke negara-negara maju, dan itu diprogram ya. Sekian ribu mahasiswa, sekian ratus ribu mahasiswa belajar di Jepang, di Eropa, di Amerika, dan mereka harus balik. Yang seperti itu yang melakukannya dengan baik itu adalah Malaysia, tahu saya. Karena datanya ada, mereka diberikan beasiswa betul oleh Malaysia. Kalau Indonesia itu enggak ada, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia. Makanya banyak yang keluar negeri tapi biaya sendiri, dan mereka sampai pulang ke Indonesia ya cari kerja sendiri. Beda dengan mahasiswa dari Malaysia disuruh pemerintah belajar, nanti pulangnya langsung ditempatkan di masing-masing yang diperlukan gitu. Jadi bagus ya. Nah, jadi ini adalah persoalan bagaimana kita menguasai teknologi. Kalau kita nggak menguasai, selamanya kita nggak akan bisa. Maka kalau kita dalam hal ini kerjasama dalam arti kata kerjasama dengan pihak lain, itu misalnya kita harus membuat suatu persyaratan yang menguntungkan kita. Misalnya ada benar-benar transfer teknologi, itu harus ada, dan teknologinya itu harus kekinian, harus betul-betul cutting edge, harus betul yang paling kini ya. Jangan sampai teknologinya itu usang ya. Kalau usang produk kita nggak akan bisa bersaing dengan yang lain. Nah, yang seperti ini memang sudah masuk kepada bidang atau domain daripada pemerintah. Bagaimana bikin perjanjian dengan negara atau dengan perusahaan asing dalam bidang tertentu dan itu menguntungkan kita. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya, kita ini mempunyai keunggulan ya dibandingkan dengan korporasi global tadi itu, karena kita punya tanah. Jadi pabriknya juga ada di Indonesia, SDM-nya juga Indonesia. Jadi sangat mungkin kita akan bisa menguasai teknologi itu dalam waktu tertentu. Dibikin timeline lah gitu ya. Tapi yang saya tahu ya, karena saya juga punya teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan seperti ini elektronik, itu ada pabrik-pabrik yang beroperasi di sini, pabrik Jepang misalnya, kimikal ya, tapi kait dengan elektronik misalnya. Itu memang pekerjaannya dari Indonesia, mungkin 90% ya. Tapi untuk yang paling sangat rahasia, bagaimana cairan ini atau zat ini dicampur dengan ini menjadi seperti ini, terakhirnya itu yang Indonesia nggak boleh masuk ya. Tetap menjadi rahasia ya. Ya mungkin yang layer 1 yang orang Indonesianya paling menebak-nebak gimana ceritanya kok bisa begitu. Nah, ini makanya walaupun pabriknya di Indonesia, tapi hasil riset dan pengembangan dari Jepang yang diterapkan di sini itu sampai dengan hari ini masih dikuasai oleh orang Jepang, engineer-nya dari sana gitu. Ini contoh, saya sudah mendapat cerita ini dari teman saya dan memang sampai sekarang seperti itu. Karena itu maka sulit ya kita tidak melakukan terobosan sendiri. Selamanya mungkin kita akan dikuasai atau didominasi oleh mereka. Itu adalah catatan. Tapi itu semuanya bisa kita bisa kita minimalisir dengan tingkat kita mendapatkan keuntungan ketika ada kerjasama itu dibuat dengan cara bagaimana item-item perjanjian, klausula-klausula di dalamnya itu untuk menguntungkan kita. Sebab mereka ya kapitalis global ini
sebetulnya keinginannya hanya mendapat untung. Hmm. Untung dan untung itu saja, di balik itu. Selagi menguntungkan mereka, dia akan datang di sini, ya. Kalau kita kasih misalkan persyaratan bahwa mereka harus, transfer teknologi yang paling mutakhir yang mereka miliki, mereka saya kira juga mau. Karena mereka yang mutakhir sekarang, dia akan bikin riset untuk yang lebih bagus Iya, setelah ini, terus-menerus. Karena berinovasi. R&D itu nggak pernah berhenti. Mereka sudah punya kebijakan seperti itu, sudah punya kebiasaan. Jadi apa yang sekarang kita miliki walaupun sekarang ini kita katakan cutting edge, yang paling tinggi, yang paling canggih, tapi 6 bulan, 3 bulan berikutnya saya kira itu sudah ada yang lebih baru, ya. Hmm. Dan kita juga menunggu nih kalau elektronik ini ada, quantum leap nanti, ya, yang di mana kecepatannya akan tidak terbayangkan dengan yang sekarang. Hmm. Padahal yang sekarang kan sudah kayak gitu, ya, begitu kencangnya. Nah ini contoh. Jadi, kesimpulan kita adalah kerjasama ini nggak masalah, ya. Hmm. Kerjasama nggak masalah dengan, asing, apakah bentuknya itu dengan pemerintahan atau bentuknya itu dengan apa namanya, B2B, business to business, dari korporasi ke korporasi. Tetapi kalau pemerintah ini mempunyai pandangan, planning bahwa dalam sekian tahun, 5 tahun ke depan, kita teknologi yang semacam ini harus kita sudah kuasai. Tidak lagi kita akan belajar, tapi kita sudah menguasai betul-betul dan kita menjadi leading di situ. Hmm. Itu kalau di-planning kan pasti bisa. Iya. Orang aja bisa apalagi pemerintah ya. Dia punya segala macam ya. Ya makanya planning itu penting ya. Ya. Nah, sayangnya planningnya sekarang ini tidak jelas ya. Hmm. Ya di mana-mana planning itu penting ya. Planning untuk mencapai dan kita bisa menghitung bagaimana eh, pencapaian sudah kita capai dalam kurun sekian, apa yang kurang itu bisa kita lihat. Tidak istilahnya acak begini. Hmm. Comot sini atau ada euforia ke sini, dia ke sini, ada euforia ke sini, dia ke sini, atau ya seperti itu. Jadi, eee melangkahnya langkah acak. Ya ini kurang. Penting itu adalah planning, planning 5 tahun atau 2 tahun. Jadi kalau dibuat seperti itu bisa. Saya beri contoh ya, saya itu hidup di Pakistan selama kurang lebih 7 tahun lebih, ya. Bagaimana Pakistan itu membuat nuklir dan dia bisa, ya. Itu saya di sana dari tahun 87 sampai 94 Hmm. dan di situ ada tokoh yang sangat terkenal, Dr. Abdul Qadir Khan, ya. Itu adalah otak di balik nuklir Pakistan. Hmm. Nah, kebetulan apa, eee, kampus saya itu dekat dengan rumah dia. Rumah dia itu di pinggirnya penuh dengan anti aircraft ya, senjata anti pesawat tempur, Wih. kemudian rudal, ya moncongnya banyak. Karena orang sangat, penting, lebih penting daripada presiden Pakistan. Oh gitu ya. Sebab kalau presiden atau perdana menteri Pakistan bisa digulingkan, bisa berganti, tetapi yang ini jalan terus. Ya. Jadi Pakistan itu ada 2 program yang tidak akan berhenti, walaupun presiden ganti atau Hmm. perdana menteri ganti. Militer. Satu adalah militer, yang kedua Pendidikan. adalah nuklir. Oh nuklir. Jalan terus. Itu sama dengan India. Walaupun berganti-ganti, pemerintahan itu tetap jalan, itu nggak bisa diotak-atik. Hmm. Gitu. Jadi ini kan di-planning semenjak Ziaul Haq itu. Hmm. Dan sekarang sudah dikuasai teknologinya, sudah bisa buat bom, walaupun ini sebetulnya namanya juga bom ya, itu sangat berbahaya bagi manusia secara keseluruhan. Iya. Karena kalau diledakkan itu bom atom itu tidak seperti bom-bom biasa, radiasinya bisa melebar kemana-mana, lingkungan juga berbahaya bagi lingkungan dan kita sudah tahu ya. Tapi mungkin itu sebagai senjata dia untuk bertahan melawan India karena India juga begitu. Nah, itu contoh. Jadi pentingnya atau pelajaran yang penting di sini adalah planning, perencanaan. Yang kedua, bahwa kita ini selama belum menguasai teknologi apapun, maka tidak ada salahnya kita itu bekerja sama, saling menguntungkan, mutualisme, saling menguntungkan antara kita dengan mereka. Ya. Tapi di banyak negara kasusnya seperti ini. Dengan asing itu curiga. Ya. Seperti di Pakistan saya juga mengalami itu. Ya.
curiga sekali dengan asing. Makanya Pakistan itu walaupun seperti itu, dia itu buat apa-apa made in sendiri. Iya. Ada kipas angin, bahkan AC aja buatan sendiri. AC seperti AC split itu mereknya Sabro, Salim Brother. Bikinan Iya, dalam negeri tuh. iya, terus apa namanya, kipas angin namanya Yusef, namanya Akbar, macam-macam, nama-nama gitu aja. Dan di mana-mana begitu, cuci, mesin cuci dan lain sebagainya, heater dan lain sebagainya, buatan mereka sendiri. Walaupun ya dari sisi estetika Kualitas. ya kurang kurang bagus lah, tapi mereka kita acungi jempol, mau bikin sendiri. Kalau kita kan enggak, mesin cuci Sony, mesin cuci Samsung, nggak ada mesin cuci Sarina gitu kan, Nggak ada nggak tuh. ada. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti ini menunjukkan bahwa kita pun sekarang udah kerjasama dengan asing dari segala bidang, mulai elektronik, mobil, motor, ya, dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya adalah kerjasama ini apakah lebih menguntungkan pihak vendor, pihak asing, ataukah lebih menguntungkan kita? Nah itu yang jadi Ya, ketakutan tadi. Kalau misalkan asing itu datang, ya, khawatirnya tadi dominasi. ya, begitulah, Begitulah memang ya. begitulah memang. Ya, kita negosiasinya kurang tough ya, kurang seru. Kenapa India bisa bikin motor kerjasama dengan Suzuki namanya TVS? Oh, TVS. Itu kan semuanya dengan Jepang itu. Iya. Tapi produknya itu menggunakan merek sendiri gitu. Itu. Ya, kalau saya perhatikan jago itu India bikin perjanjian dengan Jepang. Jepang nggak masalah bikin Suzuki di sana namanya Maruti. Ya persis Suzuki kita ini yang Suzuki apa namanya Jimmy itu ya, tapi namanya Maruti. Karena apa? Karena apa namanya teman kerjasamanya di India itu namanya Maruti. Begitu juga dengan Toyota ya. Dan Cina lain juga sebagainya. gitu Cina ya. Iya, Cina Sampai juga begitu. GM Motor. Nah, kalau kita mau seperti itu kan kita akhirnya punya merek nih. Tapi katanya ada kan kemarin tuh Ustaz. Dulu ada namanya Kijang. Sekarang Kijangnya nggak ada, yang ada Toyota. Ya kan? Yang kalau kotak itu masih Toyota Kijang. Tapi kalau kemarin sudah juga ada apa ya? SMK apa? itu, namanya enak didengar, Namanya tapi kemudian hilang begitu saja. Ya. Nah, tadi tuh selain dominasi, Pak Ustadz, kan memang yang dilihat tuh akhirnya di kancah internasional tuh yang kuat ya itu perusahaannya, bukan Mohon maaf negaranya. ini, kalau untuk kasus Indonesia ya. Oh, Ya, jadi nggak semua negara? enggak. Seperti tadi, seperti India ya. India dan Di Pakistan ya? Pakistan saja itu Suzuki bekerja sama dengan Mehran Motor. Itu namanya Mehran Motor. Ya. Di Mitsubishi kerjasama dengan MMC, tapi bukan Mitsubishi Motor Company, bukan. MMC itu apa gitu dari Pakistan ya, saya lupa, udah lama ya. Ya. Jadi mereka berani, walaupun sebetulnya kerjasama itu jauh berbeda dengan kita. Kita ini kan pabriknya udah di sini. Dibuat di sini, komponennya sebagian dari sini, tapi tetap aja mereknya Toyota, tetap aja mereknya Mitsubishi. Seolah-olah dominan dia gitu. Negara kita sebaliknya gitu. Makanya saya bikin negosiasi kita ini kurang. Apakah ketakutan hanya karena itu, Bos? Wallahualam ya, nanti kalau saya bilang takut nanti saya dianggap gimana. Iya. Tapi yang jelas hasilnya kan kita bisa lihat. Untuk membuat supaya yang LCGC itu, supaya di depannya itu Garuda, enggak mau, mereka tetap Suzuki, di belakangnya saja dikasih nama Garuda atau Agia atau apa. Yang di depan enggak. Di Malaysia kan enggak. Coba kalau kita ke Kuala Lumpur, Kia, enggak ada Kia itu. Namanya apa di Malaysia itu? Saya juga bingung awalnya dulu. Ternyata itu Kia, tapi di Malaysia jadi begini, mereknya merek Melayu. Merek tuh penting juga. Iya. Itu berarti negosiasi Malaysia hebat, walaupun enggak seperti kita. Nah, saya bilang, gimana ya? Kita ini produsennya 1 juta mobil lebih, ya. Jauh lebih tinggi daripada Malaysia lah. Kok bikin merek aja kita nggak kuat melawan mereka gitu ya. Ya itu salah satu. Kenapa, Bosat? Itu tidak kita olah sendiri aja supaya semua keuntungan itu diperoleh. Itu apa namanya? Kita kembali kepada teori ya, teori international trade ya. Jadi di pembukaan buku tentang teori
international trade atau perdagangan internasional itu Hmm. selalu dikatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa memproduksi apa saja secara efisien. Ya, ya Jepang itu bisa apa namanya produksi apa saja, semua bisa dibuat. Iya. Tapi tidak semuanya efisien. Ya. Ada bangsa yang lebih efisien membuat ini. Hmm. Nah itu, nah karena itu maka walaupun negara itu bisa membuat apa saja, Amerika boleh dikatakan bisa membuat apa saja. Hmm. Pertanian apa yang kurang? Dia gandum produsen nomor 1 di dunia. Beras juga sangat besar. Kedelai nomor 1 di dunia. Apa? Itu dari pertanian. Kacang-kacangan, wah Amerika nomor 1 ya. Kemudian mobil Amerika pelopornya, ya. Pesawat terbang dan lain sebagainya. Amerika boleh dikatakan eh, harusnya bisa membuat apa saja dengan sumber daya alam yang hebat di sana ya. Tapi sebaliknya Jepang, sumber daya alamnya tidak terlalu mendukung. Tapi dia juga bisa membuat apa saja. Tapi kenapa Jepang impor dari mana-mana? Ya. Karena ada beberapa yang Jepang itu tidak efisien membuatnya. Begitu juga begitu. Jadi tidak ada satu negara ini betapapun hebatnya negara itu mampu memproduksi semua barang untuk memenuhi kebutuhannya dengan efisien. Hmm. Ya, disinilah basis daripada trade itu, basis daripada perdagangan internasional atau international trade. Makanya semenjak dari zaman Adam Smith itu sudah ada teori perdagangan, ada namanya kalau Adam Smith itu namanya absolute absolute advantage ya. Jadi absolute advantage itu artinya suatu negara bagus membuat produk A, yang B kurang bagus membuat produk A tapi dia bisa produk Y yang lebih efisien. Nah, si B ini akan membuat produk Y untuk diekspor ke A. Sebaliknya yang A ini membuat produk X untuk diekspor ke B gitu. Ya. Kemudian ada teori berikutnya dari Ricardo. Ya tidak lama kemudian setelah apa itu? Setelah Adam Smith ada David Ricardo membuat teori yang kurang, yang agak persyaratannya itu agak kaku. Kalau absolut itu kan kaku. Ya yang menggunakan teori namanya comparative advantage. Ya misalkan kalau kita membuat motor itu perlu SDM 7, Jepang cuma 2. Nah itu dikatakan Jepang itu lebih efisien membuat motor daripada Indonesia. Walaupun sama bisa, tetapi Indonesia perlu 7 orang, dia cuma perlu 2 orang. Sehingga kosnya lebih rendah. Nah itu maka Jepang efisien lah, lebih baik dia Jepang memspesialisasikan dirinya di bidang pembuatan motor untuk diekspor ke Indonesia, sang Indonesia buat yang lain yang lebih efisien daripada Jepang untuk dikirim ke Jepang, begitulah. Ada yang belakangan waktu saya kuliah itu saya pelajari absolute advantage, lalu kemudian comparative advantage. Nah yang ketiga itulah endowment, faktor endowment itu dari Heckscher-Ohlin model, ya. Itu yang lebih maju, ya. Jadi apa negara itu sumber dayanya bagaimana, itulah yang akan membuat dia spesialisasi. Kalau sumber dayanya itu laut, maka dia tuh spesialisasi di laut. Ya. Kalau sumber dayanya itu di hutan, lebih banyak hutannya, dia menjadikan hutan sebagai lahan untuk efisien dan dia ekspor hasil hutan itu ke luar negeri dan dia impor barang yang lain. Gitu. Ada juga setelah saya kuliah itu ada namanya apa ya? Comparative advantage ya. Iya yang bukan itu David Ricardo. Yang baru-baru ini itu saya sudah keluar itu jadi saya nggak begitu memahami. Kalau nggak salah namanya competitive advantage ya. Nah itu tahun di atas 94 ya. Saya kan selesai tahun 94 jadi belum ada di buku saya itu. Yaitu namanya competitive advantage. Tapi ketika saya pulang ini sudah muncul isu. Kemudian namanya product life cycle teori yang sekarang ini, kemudian theory of identical preference dan seterusnya. Pokoknya teori ini untuk menjelaskan bagaimana perdagangan internasional itu ada dan menguntungkan. Intinya adalah jika perdagangan internasional itu terjadi, maka seluruh yang bermitra, yang ikut dagang, ini akan better off. Ya. Nah, misalnya gini, kita nggak bisa bikin mobil, akhirnya bisa beli mobil. Ya, kita nggak bisa
menumbuhkan apel Amerika itu, apel merah, akhirnya kita bisa makan apel merah. Kan gitu. Karena kita tidak punya keahlian di situ. Tanah kita nggak cocok, ya, kita bisa beli dengan harga murah. Begitu juga Amerika bisa menikmati teh Indonesia, bisa menikmati kopi luwak dan lain sebagainya, produk-produk dari Indonesia. Kenapa? Karena ada perdagangan internasional. Ya. Jadi kalau Amerika, walaupun ya Amerika itu bisa bikin mobil sendiri, tapi preferensi orang Amerika terhadap mobil misalnya lebih suka ke Jepang, suka ke Jerman. Akhirnya Jerman bikin pabrik di sana, Mercedes, ada BMW, begitu juga Toyota, ada pabriknya di Amerika. Karena preferensi orang Amerika itu tidak mutlak senang dengan mobil Amerika gitu. Ya, sekarang akhir-akhir ini setelah harga minyak naik tahun 70-an tuh mobil Jepang masuk ke Amerika karena lebih efisien ya. Itu Jepang bisa begitu, Kak? Bisa. Itu beda ya. Beda kelas. Jepang itu porak-poranda habis Perang Dunia Kedua karena negaranya dibom oleh Amerika dan juga infrastrukturnya habis, sama dengan Jerman juga. Itu negara-negara yang negaranya itu adalah medan perang. Tapi recovery setelah Perang Dunia Kedua tidak sampai 5 tahun. Tahun 49, dari Perang Dunia tahun 45, 1945, Jerman Barat itu menjadi seperti Jerman semula itu cuma 4 tahun. 49 itu sudah sama. Luar biasa. Jepang juga sama. Tahun 50 udah mengekspor barang-barang ke Amerika lagi. Itu loh. Dan sekarang itu dilakukan oleh Cina di negara Amerika. Ya. Itu pakai teori apa, Sat? Kalau tadi dari macam-macam teori sampaikan sama Ustadz tuh yang dilakukan Cina Teorinya sekarang. sama ya. Teorinya sama. Tapi keunggulan Cina adalah pertama kemudahan untuk investasi. Itu keunggulan yang sampai sekarang tidak ada negara yang bisa mengungguli. Mungkin Vietnam. Ini kalau bayangan saya ke Vietnam. Yang kedua adalah ramah investor itu. Maksudnya segala bidang keinginan investor itu apa? Infrastruktur dibangun luar biasa Cina. Jadi sehingga gampang, transportasi gampang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah buruh murah. Saking murahnya sehingga orang curiga bahwa itu adalah tahanan yang disuruh bekerja dan tahanan nggak boleh mendapat bayaran gitu. Akhirnya barangnya menjadi murah gitu. Macam-macam. Tapi intinya kan apapun yang terjadi di Cina itu semua bisa dijelaskan dengan teori yang ada tadi itu. Ya. Karena itu menjadikan Cina menjadi supplier apa saja. Kalau dia bisa membuat sesuatu lebih efisien, lebih murah, maka dia bisa menyebar barangnya ke seluruh dunia. Akibatnya apa? Akibatnya ya negara yang dominan menjadi terancam. Ya. Karena menjadi terdesak oleh produk Cina. Tapi itu keniscayaan, jadi Cina seperti itu kan nggak akan bisa dihambat. Nggak bisa dihambat, terus akan maju. Ya. Pas BH jadi buat ya, itu semua barang-barang aksesoris haji itu kan, nah itu sebetulnya buatan Cina itu. Ya. Dan murah-murah sekali. Murah-murah banget. Bisa jadi sorban sama pecinya juga yang kita pakai juga saja. Iya. Jadi selama dia bisa undersell atau menjual dengan harga lebih murah daripada yang lain, nah di situ ada konsumennya pasti. Dimanapun teorinya kan seperti itu. Nah Pak Ustadz, mohon penjelasan juga bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu memandang tadi ya perdagangan internasional. Dikupas lagi nih Pak Ustadz. Ya. Nah, ini kan perdagangan internasional tidak bisa dihambat karena tidak ada sebuah negara yang bisa membuat apapun yang dibutuhkannya sendiri. Dia harus kerjasama atau impor dari negara yang lain. Nah, kalau begitu ada nggak sih basisnya dalam Islam, ada perdagangan dalam Islam, perdagangan internasional. Saya itu baru dapat buku, tapi bukunya belum ada ya, covernya saja. Ada buku yang menarik bagi saya, itu judulnya adalah Islamic Capitalism and the oke, sebentar, ini saya agak lupa nih. Saya harus lihat. Buku ini buku asing ya? Buku asing ya. Early Islam and the Birth of Capitalism. Ya. Ini buku saya belum baca, tapi resumenya, reviewnya sudah saya baca dan teman-teman saya tanya yang lain-lain teman saya yang biasanya punya buku duluan tuh ternyata nggak punya juga. Karya siapa ini? Ini orang Jerman, namanya Kohler, Amerika kalau nggak salah. Buku tentang apa? Buku tentang, jadi dari judulnya saja itu Early Islam and the Birth of Capitalism. Ini menceritakan bahwa kapitalisme itu lahir di Islam. Kalau selama ini kan lahirnya kapitalisme di Itali, ya, abad pertengahan.
Nah, buku ini, apa ya, menantang menantang itu bahwa secara historis sebetulnya kapitalisme itu lahir di Islam. Dan cerita di dalam bab-babnya cerita tentang bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah pedagang, Iya, iya. ya kan. Pedagang di mata dia identik dengan kapitalis. Kemudian kota suci Mekah di mana adalah pusat perdagangan Pusat perdagangan. dan dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada yang tumbuh di situ. Tapi kota itu hidup ribuan tahun karena perdagangan internasional. Nah, itu di mata dia itu sebagai Kapitalis. kapitalis ya. Ih. Jadi Nabi Muhammad itu nabi kapitalis dalam versi dia. Banyak yang mereview itu dari mahasiswa atau dari anak teman saya, bukan teman tapi sarjana dari Malaysia itu menyatakan bahwa ini melihatnya itu dari sisi sangat dohirnya, sangat lahiriah sekali. Lahiriah sekali. Iya, jadi Makanya menantang sih. menantang. Jadi menantang bagi kita dan juga bagi orang Barat sendiri yang selama ini yakin bahwa kapitalisme itu identik dengan Barat itu. Ya. Tapi kenapa ini sarjana mengatakan bahwa justru Islam yang melahirkan kapitalisme? Nah, ini menarik. Saya lagi mencari-cari, mudah-mudahan tidak lama lagi dapat buku ini. Teman-teman juga penasaran ini. Iya, iya. Iya. Jadi para pemirsa dan pendengar ini ada suatu cabaran kalau masa itu tantangan ya. Tantangan ini bagi sarjana Muslim juga Iya. bagi sarjana Barat yang Harus yang dijawab selama ya. ini kita tahu bahwa kapitalisme itu lahirnya di Barat, terutama di Italia pada waktu itu abad pertengahan, lalu kemudian ini pendapat menyebar di dalam textbook ya kan. Lalu kemudian ini diterbitkan tahun 2014, jadi masih baru nih, relatif baru 6 tahun. Dan itu menyatakan pendapat yang sangat berbeda ya, bahwa Nabi Islam yaitu Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai penggagas kapitalis. Bahkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab itu semuanya penerus-penerus kapitalis. Karena mereka melihat Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin bisa Auf. kapitalis sekali kayaknya. Itu dia. Jadi hanya melihat bahwa perdagangan saja itu sebagai kapital, padahal itu sangat jauh. Nah, jauh padahal. Ya, tidak ada perdagangan selama ini yang selalu identik dengan kapitalis. Karena perdagangan dari dulu sudah ada. Iya. Kalau kita lihat misalnya Nabi Yusuf beli gandum ke Mesir, Iya. itu kan perdagangan internasional, itu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ya kan. Jadi janganlah menjudgment suatu hal yang sangat trivial seperti itu kemudian iya diambil sama, karena Islam itu menggalakkan perdagangan, maka kemudian Islam itu dikatakan pendiri kapitalis, padahal sebelumnya itu sudah ada ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam surat surat Quraisy, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Oleh karena kebiasaan Quraisy. Apa kebiasaan kaum Quraisy? Ilafihim ya. Rihlatash syita, yaitu perjalanan perdagangan, kafilah dagang asyita was-shaif, yaitu musim dingin dan musim panas. Nah, musim panas ini mereka ke Syam, ke Palestina. Ya. Kemudian musim dingin ke Yaman. Musim dingin dia ke Yaman, musim panas dia ke Syam gitu. Jadi 2 kali dalam setahun itu. Nah, dari Yaman dapat apa? Dari Palestina dapat apa? Kalau dari Yaman kemungkinan besar itu adalah produk-produk yang dari India atau dari Cina dari kapal situ ya. Pelabuhan itu. Iya. Yaman, pelabuhan Aden atau apa itu udah lama dari dulu nih. Lalu kemudian yang di Roma atau yang di Palestina, Syam itu daerah Suria, Jordan, Palestina sekarang, itu dari Turki, dari mana? Dari Roma ya, Yunani dan negara-negara Eropa. Jadi diambil, diperdagangkan di sana. Tanpa itu ekonomi Mekah nggak bisa. Ya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, menunjukkan betapa penting perdagangan internasional pada masa awal Islam atau sebelum Islam sekalipun ya. Dan dalam riwayat itu dikatakan bahwa kalau ada rombongan kafilah dagang itu diperkirakan 2000 unta kurang lebih. Berjajar 2000 unta gimana itu? Luar biasa. Jadi besar sekali. Ya. Barang apapun, semua kebutuhan termasuk logam terus segala macam. Ya. Itu sebabnya maka ada industri senjata di Mekah, ada orang bisa buat pedang. Nah, dari mana mau logamnya? Dari situ. Ya.
semuanya kebutuhan manusia lah. Bukan hanya kebutuhan harian, tapi kebutuhan senjata dan lain sebagainya. Itu Bahkan sampai ke teknologi pertanian juga ya. iya. Ya. Makanya kemudian di dalam hadis kan ada banyak nama tumbuh-tumbuhan Nah, ya, itu. yang sebetulnya tidak tumbuh di situ kan Hmm. Nabi Muhammad tahu karena dari ekspor impor itu tadi, dari impor luar negeri. Ya, subhanallah ya. Iya. Jadi eh, tidak masalah kita ini berdagang dengan negara lain karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan kita sendiri bisa terpenuhi lantaran kita berdagang dengan negara lain. Tapi kalau pada masa sekarang bukan masalahnya perdagangan, tapi bagaimana merebut investasi Nah, supaya kita ini bisa menikmati lebih bagus. Kalau perdagangan itu ya bagus, itu pasti oke lah. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita merebut investasi. Karena investasi ini efeknya itu jauh lebih tinggi. Misalnya penyerapan tenaga kerja, ya, teknologi kita bisa kuasai, ya. Misalnya teknologi kita selama ini nikel kita kirim bercampur tanah ke luar negeri, ke Belanda, dimurnikan di sana. Sekarang ada hilirisasi, ada apa namanya, pemurnian dan tidak perlu ke sana. Dan antara pemurnian jadi dari barang yang ore yang dari kasar tadi sampai menjadi murni itu value added-nya tinggi sekali. Yang tadinya sekilo cuma dihargai 10.000 ya, itu bisa sekarang 1 kilo berlipat-lipat. udah berjuta-juta ya kan. Betul. Itu. Nah, karena itu kemudian efek dampaknya kepada ekonomi sangat besar, terutama terhadap wilayah yang menghasilkan itu. Ya kita melihat ya, Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tenggara ya, yang banyak nikelnya itu dalam 10 tahun yang akan datang. Kalau dia aja sebagai apa namanya, pusat hilirisasi nikel itu kaya raya itu. Begitu juga di Maluku Utara, Halmahera yang di sana itu ada macam-macam tambang. Itu bisa akan merubah ekonomi lokal luar biasa. Tapi kita juga punya catatan tuh sebenarnya praktek itu Pak Ustadz ya, Freeport. Ya itu ada asumsinya dikelola dengan benar. Klausul perjanjiannya harus menguntungkan kita, transparan, tidak ditutup-tutupi. Nah, hal ditutup-tutupi kan kita nggak tahu isinya apa. Baik Pak Ustadz, kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Ini tidak terasa Silakan. nih di studio sudah menunjukkan pukul 10. Iwan Ahmad, kami mengundang Anda untuk bergabung. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya. Haruskah kita mengolah sendiri sumber daya alam kita? Tadi juga menarik ya Ustadz menjelaskan mengenai pandangan ekonomi Islam mengenai perdagangan internasional, contoh dari kehidupan masa Rasulullah sehingga saat ini. Untuk WhatsApp silakan kirim ke 0811 1999 720. Untuk dialog silakan di 021 845 1512. Kami akan segera kembali. Radio Silaturahim dan hasil visual untuk Islam yang satu, Yohan Al-Fat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ekonomi Islam. Haruskah kita mengolah sendiri sumber daya alam kita? Kalau jawaban singkat harus ya Ustaz. Harus. Harus. Sebelum ke beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz, mutualisme tadi kalau kita tekankan dalam perspektif ekonomi Islam sekarang yang saling menguntungkan itu Pak Ustadz ya. Tujuannya kalau dulu mungkin orang mengatakan suku Quraisy itu menekankan perdagangan, lalu juga para sahabat Nabi juga profesinya sebagian besar berdagang. Tapi kan tujuannya betul-betul tujuannya untuk apa gitu ya? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan, menjalani roda kebutuhan, Iya. lalu untuk sejahtera juga masyarakatnya. Nah sekarang itu bagaimana asal mutualismenya Pak Ustadz? Karena tadi kan ada dominasi, ketika ada persaingan dia ingin yang lebih unggul, yang lain ingin itu ditekan, Iya. masyarakat tidak hanya menjadi objek pasar saja. Nah bagaimana Pak Ustadz? Sebetulnya kalau dari pihak investor ya, atau katakanlah kapitalis global misalnya,
nongol ke sini mau kerjasama dengan kita tentang pertambangan. Itu yang di pikirannya ada dalam kepalanya itu bagaimana modal yang dia tanamkan di sini balik. Gitu. Ya sebetulnya itu aja prinsipnya. Tapi tentu ada pemikiran-pemikiran yang ini tidak ada di kertas. Ya. Bagaimana supaya tetap dominan itu taken for granted lah. Cuman kita hanya tahu ketika kita lihat perjanjiannya. Ya. Kemudian misalnya dibuat kita sesuatu sedemikian rupa sehingga ketika terjadi dispute dia menang, dia pasti posisinya menang lewat arbitrase internasional misalnya. Nah, pertamanya pernah kena kan di mana itu di Tasikmalaya di Garut yang panas uap panas Garut Kamojang. Kamojang dia ya. Itu Sekarang walaupun Chevron ya itu kan mereka memang sudah membuat skenario bahwa jika nanti begini-begini dan larinya itu ke arbiter internasional nanti harus begini-begini. Udah dirancang semuanya. Nah kita harus siap ya. Pokoknya setiap kita kerjasama dengan asing mesti kita persiapkan seperti itu ya. Harus ada jago-jago yang memang jago legal ya, jago hukum ya. Jago hukum. Supaya nggak dipermainkan. Intinya adalah bagaimana perjanjian kita buat dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Itu pedoman kita. Kalau kita lupa ketika perjanjian itu dari pasal ini ya kita akhirnya dibawa kemana-mana. Intinya adalah bagaimana kita tidak bisa mengolah sendiri ya karena kita nggak menguasai teknologi. Otomatis kita akan kerjasama dengan asing. Kerjasama oke, tetapi yang harus kita garis bawahi adalah isi kerjasama itu harus menguntungkan kita. Sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah sekarang andai kata sudah kita untungkan dalam perjanjian ini dibuat bahwa asing hanya mendapat 30%, kita 70%. Oke. Nah 70% kue ini bagaimana pembagiannya? Ya. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bagaimana caranya? Ya kan? Kalau kita lihat misalnya tidak terjadi di Irian Jaya, di Papua ya. Dia punya tambang emas, dia punya tembagapura, yang sebetulnya dengan itu saja dia makmur sekali karena penduduknya nggak sampai 10 juta. Iya, nggak sampai. Ya, orang itu nggak akan pakai koteka lagi, orang itu akan sudah peradaban modern, fasilitas pendidikan ada di mana-mana, anak-anak mereka itu sudah belajar gratis dengan nyaman gitu ya. Dengan satu saja dari tembagapura itu saja. Karena itu emas luar biasa, emas dan tambang-tambang lain katanya kan. Saya nggak tahu. Bagaimana bisa seperti itu? Ini menunjukkan bahwa perjanjian itu berat sebelah. Walaupun saya sendiri nggak tahu isinya perjanjian kayak apa sih, tapi dilihat efeknya saja gitu loh. Buktinya. Kan bukti yang bicara. Ya, bukan klausul perjanjian, tapi bukti di lapangan. Ya ngenes kalau kita lihat seperti itu. Nggak terbayang itu kalau. Dan itu bukan hanya di Papua, bisa di mana saja gitu ya. Ya. Ini seperti pertanyaan dari Pak Haji Yudi itu barusan Pak Ustadz. Sumber daya alam kita berupa emas di Papua yang dikelola oleh PT Freeport. Indonesia dapat jatah berapa? Dan efeknya apa bagi negara kita? Dulu waktu pertama itu lucu. 1% Indonesia kalau nggak salah. Yang lainnya Freeport, berarti 99%. Jadi Freeport itu ketika sebelum dapat kontrak dengan pemerintah Indonesia, itu sahamnya cemen. Nah, cemen orang nggak ngelirik. Begitu dapat kontrak langsung melejit. Ya. Sekarang saya nggak tahu satu share itu berapa. Kayaknya $200-an, luar biasa. Puluhan tahun saat. Iya. Jadi nggak kebayang itu kalau misalkan Jepang saya juga nggak kebayang bagaimana kalau kita yang punya bumi kok dapatnya 1%. Iya. yang mitra kita itu sebelum itu logikanya ditaruh di mana? Betul tadi saat itu baru satu Papua aja sebelum. Makanya saya lebih suka melihat cara kerja, perjanjian ini kayak Saudi. Saudi itu punya minyak aja kan? Minyak aja. Dengan Amerika, Aramco, Arab America Corporation. Tapi dia dominan, Saudi dominan, bahkan bisa menghentikan ekspor ke Amerika padahal perusahaan Amerika. Lucu ya. Tahun perang Arab Israel tahun 73 itu gara-gara Arab kalah, ini potong di Raja Faisal mengkat tidak mau ini mengekspor ke Amerika, gelagapan Amerika. Padahal perusahaan-perusahaan Amerika. Itu menunjukkan bahwa dia independen walaupun perusahaan dia kerjasama dengan Amerika, tapi dia independen, bisa mengambil segala macam kebijakan yang menguntungkan negerinya. Nah itu saya spot yang seperti itu.
Nah, apa kita nggak bisa? Kalau nggak bisa kita belajar dong ke sana. Iya. Ya. Kalau otomotif belajar ke India, cara kerjanya bagaimana? Bisa Maruti menjadi Suzuki jadi Maruti. Dan ternyata bukan hanya terjadi di negara Indonesia dengan Papuanya, negara Afrika juga banyak yang seperti itu Pak Ustadz Ya, ya. kalau Kaya Afrika, tapi ya, malah kalau Afrika masih diakalin ya, karena mereka konfliknya itu luar biasa mereka. ya konflik ini bisa jadi dirawat gitu ya. Dirawat memang supaya tidak bersatu. Ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak Ustadz ini dari Bunda Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, untuk wabarakatuh. hasil-hasil pertanian saat ini kenapa banyak sekali yang impor? Dan kenapa tidak dimaksimalkan saja proses pertaniannya? Ya, Syukur-syukur bisa seperti dulu. Karena lahan kita masih banyak Pak Ustadz. Contoh dulu ada swasembada pangan meski tidak bisa dihindari untuk impor produk tertentu saja. ya. Jadi petani pun itu bisa lebih makmur. Mohon nasihatnya. Kalau untuk pertanian ini, kalau menurut saya ada yang salah ya. Terutama untuk bahan pokok makanan. Dulu waktu saya kecil tahun 70-an itu makanan kita itu bukan hanya beras. Saya makan jagung pernah, Jangkung, singkong pernah, ketela. dan Madura itu kan dikatakan pulau jagung, artinya masyarakat pada waktu itu makan jagung. Kemudian daerah NTT sana juga sama, Sagu, Maluku dan Papua Irian, juga. Papua itu begitu. Di ilmu bumi, Iya. gitu. Biologi Tapi kemudian disatukan semuanya makan beras. kan. Akibatnya apa? Kekurangan suplai beras. Tapi pernah kita swasembada tahun 1984 ya, swasembada beras zaman Pak Harto. Tetapi itu nggak kontinu ya, karena jumlah penduduk yang tinggi, kemudian lahan untuk pertanian terbatas, tidak ada pencetakan sawah baru, irigasi juga kurang. Akibatnya Baik Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, ini memang harus kita akhiri siaran kita gitu ya. Karena ada pemadaman listrik dari PLN nih Pak Ustadz. 10.15. Oke. Jadi kita masih bisa Iya. menyampaikan kesimpulan Pak Ustadz. Kesimpulannya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kita ini pasti akan kerjasama dengan negara atau perusahaan asing dalam rangka untuk mengolah sumber daya kita. Tapi yang kita pentingkan adalah sumber daya ini, perjanjian itu harus bagaimana supaya perjanjian itu menguntungkan kita. Nah, itu peran DPR, politisi yang nasionalis, yang mementingkan kepentingan nasional itu yang harus bergerak. Jadi dipelototin semuanya supaya semua klausul-klausul perjanjian ini menguntungkan kita, baik dari sisi transfer of technology maupun manfaat perusahaan itu bagi kita, ya, bagi anak cucu kita dan kemakmuran kita. Dan itu tidak bisa satu pihak, seluruhnya, pokoknya stakeholder mulai kementerian, kemudian anggota DPR, politisi, semua harus mengkritisi. Tapi ya mudah-mudahan mereka tulus. Amin. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas seluruh ilmunya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kita harus terjeda gitu ya siaran kita. Dan demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, siaran ekonomi Islam bersama Ustadz Iwan Basri di kesempatan kali ini. Kita potong lebih awal karena ada informasi PLN akan mematikan listrik selama 5 menit ya, sampai 10.20. Dan sekaligus kami informasikan hasil siarannya akan mati sejenak selama 5 menit kurang lebih karena ada perbaikan. Ini kemarin hujan besar Pak Ustadz di sini. Demikianlah Iwan Ahwat, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.